Nyuar aku record tapi oh bisa tuh udah record deh. Udah ya. Nah. Oke, mari kita mulai. ya wes. Oke. Jadi pertama, oh ya, semuanya delete dulu ya. Next, kalian masih punya yang lama, delete semua, atau yang udah dirubah, misalnya udah ada kerjaannya kalian disimpan aja. Tapi kalian harus clone ulang karena aku ganti branch-nya. Branch-nya aku ganti karena masih awal-awal, jadi masih sering ganti-ganti, orang apa lah ya. Nah, terus seperti biasa, clone dulu. Clone. Kalian mau pakai PHP Storm boleh, tapi pakai VS Code juga nggak apa-apa. Ini aku cuma karena udah terbiasa pakai PHP Storm aja, males ganti ke VS Code. Sama aja sih, nggak ada bedanya sebenarnya. Oke. Habis download, yang pertama harus dilakukan adalah Composer install. Berarti ini habis full bukan install tapi update ya? Ya, agar clone kan berarti download ulang. Ya. Nah, itu baru Composer install. Sebenarnya gampang sih lihatnya. Ntar di sini ada vendor. Ada folder vendor. Ada folder vendor berarti tinggal Composer update. Update. Tapi kalau nggak ada, ya Composer install. Gitu toh. Intinya ngambil paket-paket yang penting-penting gitu loh. Ini kan paketnya belum diambil gitu aja. Berarti dia mengko mulai sing jajal cerut ya? Apa? Ya, oh orang-orang ini masih belum krut, tapi hampir krut lah. Hampir krut, seperti maning krut. Krutnya belum tak siapkan yang bagus. Ntar kalau udah ya. Nih, vendor directory not found kan tuh, lihat ke sebelah kanan. Kalau vendor directory belum found, dia akan Composer install. Tapi kalau itu ya, kalau udah ada, ntar dia akan minta Composer update. Gitu toh. Halo? Halo? Isi kerungu apa?
Aman, aman, oh. Ya, sip. Oke, lambat banget soalnya aku sambil remote juga di komputer satunya, ini komputer kantor. Oke. Komputer kantor Ya, juga apa? tablet sing gak oh. Hah? Sing Iya, sing di coding tablet sing gak iya, Baterainya rung bodol. burung. Lumayan lah, Esi bisa tahan sejam 2 jam, 2 jam bisa. Jos ya. Esi jos. Menekan aku tuh setengah tahun bodol kok. Nah, kan kalau kerjanya apa pakainya nggak rapi ya begitu. Kalau aku kan pakainya rapi. Disayang-sayang. Ini belinya pakai gaji pertamaku waktu di Singapura loh. Gaji Oh pertama di ya. Singapura ya. Mulane awet ya. Oke. Disayang-sayang. Temenku nelpon gak oh yang itu oh. Siapa? Nanya udah kontak oh belum? Orang, Urung kontak. orang kontak. Sakit apa sih? Jantungnya anaknya bermasalah oh. Wong Sugi apa? Si cilik. Kenapa? Wong Sugi apa? Priwet? Harus ke Singapura. Biasa. Di kongkon maring Jakarta tapi wedi. Seperti COVID ya gue apa ceritanya? Wedi mbok malah kenapa-napa ya gue. Kontrol. Oh, ada. Bisa recording. Aku HP yang gue ya. Gue di sini. Apa? Pick up mo. Yoi. Ano ya? Semua kan ada sampai orang itu itu berkomunikasi loh. Nah, bagaimana caranya kita bersama?
Itu yang ngetik apa Add PHP artisan package gitu. Ora, ini itu ya yang ini auto run. Oh. Oh ya, yang kayak update kayak gitu bisa dibikin batch file nggak sih yo? Bikin apa? Bat file dot bat. Oh, tenang. Ora zaman pakai bat-batan. Lihat ntar. Terus Canggih aku kok. ada apa? Hah? Pokoknya lihat aja Gue berarti. canggih Apple. Pokoknya Oke. jauh kok. Jauh dari Iya. ilmumu tuh jauh banget ini. Biar Oke. Hugo tuh terkesima gitu loh. Bisa kayak gue gitu. Oke. Yang sing nyebelin cuma ini dok, komposer install dok. Paling nyebelin. Karena lambat banget. Oh, download harddisk Sentinel loh. Lama lah bisa. Nah, males. Webbox SSD wis tahunan oh. Hah? SSD, oh nggak SSD box ya, laptop gue. Iya, tapi wis zaman bala, zaman SSD awal-awal kayaknya. Iya, wis tak kan SSD anak umur ya. Iya, kita nanya esi oke aja. Sebenarnya aku orang apa semua kan. Nah ini hebatnya Laravel itu tidak ada yang disimpan di komputer sendiri, semua itu di cloud. Oke. Wis buka email wis anu. Jadi komputer itu jadi nggak ada gunanya sekarang karena semua itu di internet. Oke. Client talk ya isinya ya, oh ya. Ya, isinya cuma client talk. Kayak ini kok database. Ini database aku nggak ada database-nya. Database-nya aku pakai server juga. Nekora komputerku bakal lambatnya setengah mati pasti ya jalani database. Jadi ini nggak ada database. Database-nya semua online. Ada JS Lab sing online udah. Iya, mau neko gue. Oke. Aku nggak punya database lokal. Nek aku jalanin database lokal pasti komputerku nggak kuat. Komputer zaman 5 tahun lalu. 5 tahun apa pira ya? Lebih kayaknya. Oke, ini kan udah selesai. Nah, lihat nih kok. Tapi ini khusus untuk yang ngerti aja ya. Soalnya ini berbahaya karena ini kan database semua kosong nih ya. Ya. Nah, ini yang canggih. Sabar masih indexing. Indexing itu bahan banter ngeliatnya ya. Iya. Soalnya kan baru download jadi masih indexing. Lihat, cuma begini toh. 1 2 3 jos. Salah, maaf. Ini error tuh. Kalau kelalen juga di emut nah. Bikin env dulu, env file. Nek nang programnya nyongke ceritanya anu ya. Apa? INV kayak connection web config kayak web config. App config. Ya. app.config, Berarti wis ora tau nggak sih siap maning oh? Ya, kalau kantor pakai. Oke. Ya. Kenapa env tidak pernah disimpan? Karena ini menyimpan password. Nah, ini password. Makanya ini tidak pernah disimpan. Karena disimpannya di cloud. Mau ke hack. Nah, ini berarti udah nggak ada query telanjang lagi ya? Semuanya pakai web service ya? Orang anak, iya. Oke, sekarang tinggal begini kok. Hugo kan pakai bat. Kalau saya pakai ini. PHP artisan up install.
Sudah, tinggal bikin copy. Tinggal bikin copy, tuh. Dia akan melakukan database migrating. Dia akan migrate database. Maka ntar di sini akan muncul. Twing, tuh, kan. Jadi dia bikinin database, dia bikinin data. Jadi nggak cuma database doc, dia bikin data dummy juga. Bikin data dummy, terus bikin data penting. Pokoknya semua yang awal-awal yang penting dia bikin awal. Wis kok. Tidak pakai copy, tidak pakai run, tidak pakai macam-macam, tidak pakai pencet bat. Nah, Oke. dia jalan semua kan, semuanya dia akan jalanin. Oh ini pasport nih nggak usah nih. Ntar ganti. Kayak ceritanya kayak install ya. Yang install ini. Dia juga npm install sendiri tuh, dijalanin sendiri npm installnya. Nggak usah manual. Kenapa waktu itu masih manual ya? Karena masih belum jalan ini. Ceritanya Laravel ke Dev Express ya. Iya. Oh iya, ya beda sih. Dev Express kan komponen. Ya. Agar ini benar-benar .NET, cuma .NET-nya udah khusus untuk pokoknya sebagai programmer itu seneng banget lah, happy. Semuanya itu otomatis. Framework maksudnya gue ya. Iya. Semuanya otomatis, tidak ada yang tidak otomatis. Kok Sapring apa ya? Sabar. Sapri wis duwe GitHub, Bro. Wis 5 menit lalu tak gawe yo njaluk tolong Sapri. Oh, pinter Sapri, bagus. Nah, terus, selanjutnya nih kok, ini yang penting juga. Kok kan selalu takut lah, mungkin ntar gimana ya, harus ada admin, harus ada ini. Ntar adminnya kapan bikinnya, terus apa? Siapa super adminnya, segala macam. Nah, ini kok canggihnya di sini nih. Gila nyong jajan. Ya, bukan mana. Bisa bro? Sorry John. Robe ya. Iya. Wis balik ke burung ya, Hugo? Halo. Hah, wis? Aman oh. Nah, Wis. ini kok, jadi kalau pakai app install, yang tadi, app install, ini. Kalau pakai app install kan berarti ibaratnya pertama kali install. Makanya dia akan bikinin admin account-nya dari sini kok. Tuh. Tinggal masukin nama. Aduh, indexing lagi. Sabar ya, indexing. Terus masukin email. Naik pencet enter, dia akan langsung ini, default. Terus masukin password.
SMTP ini kan gua apa? Oh? Ini masih pakai dummy. Aku masih pakai dummy. Nih, Tapi nanti mungkin pakai Google ya. Oh? ya. Tuh, kalau semua oke, dia akan continue atau no, terserah. Oke. Ntar dia akan bikin admin dulu, admin yang pertama kok, gitu. Maka orang yang install adalah sebagai admin yang pertama. Oke. Ini super adminnya lah ibaratnya lah. Oke ya, Go? Ngerti apa, Ra? Ya, ya. Ya. Cuman masalahnya, yang ini aku belum selesai. Oh, apa? Oh? Jadi ini masih core template dok, tapi belum belum execute bikin apa? Bikin usernya belum ada. Tuh kan dia akan aborted. Oke. Tapi nanti pokoknya idenya adalah dia akan begitu. Ntar dia akan bikin user untuk sebagai user pertama gitu. Oke, ngerti ya? Nah terus itu kan untuk app install. Nah terus nih, nah kan komik kita bagaimana kalau untuk yang update? Nah ini PHP Artisan App Helper. Tuh, kalau di App Helper nanti kita bisa untuk sementara aku bikin 4. Satu untuk buang data, semua data master. 2 untuk buang data transaksi, tapi kan belum ada transaksi. 3 ini untuk update Composer sama NPM. Ini loh yang biasa, yang NPM Composer update atau NPM update itu pakai 3. Gitu. 4 ini buat clear cache biar clear. 5 belum dibikin. Oke, jelas? Ya. Jadi tidak perlu pencet-pencet satu-satu lagi, cukup PHP Artisan App Helper. Tinggal pilih nomor 3. Oke? Begitu. Gitu. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita lihat database. Nih, kok yang aku bilang. Aku bisa bikin data dummy tidak pakai payah-payah mesti insert satu-satu. Ini semua data dummy nih. Datanya semua dimasukin, emailnya dimasukin. Role-nya juga. Role-nya ini dummy semua. Kecuali yang 3 pertama nih. Dev, admin, sama user. Ini 3 pertama ini nggak dummy. Selanjutnya ini dummy semua nih. Terapis, graphic design, barber, ini semua dummy. Jadi kalau di Laravel bikin data dummy juga tidak manual. Gitu. Nanti kalau misalkan perlu bikin data produk atau data apa gitu, tinggal bikin pakai data dummy aja. Bisa. Gitu loh kok. Jajal. .NET anak pora ya gue. Northwind. Northwind. Oh. Northwind lah zaman bahela. Oh zaman. Ini tuh lengkap di sini. Semua data yang diperlukan untuk bikin data dummy itu ada. Ini semua dikontrolnya dari sini. Factory. Ini role factory. Dia bikin data dummy untuk role. Dia akan bikin job title sebagai role-nya apa gitu. Ini untuk yang user. Nih, dia bikin dummy untuk name, dummy untuk email, dummy untuk password. Gitu. Kayak ini profile juga nih. Dummy untuk first name, last name, nama company, nama alamat, city, postal code, semuanya bisa lah. Sampai kata-kata indah juga ada.
Contoh nih kata-kata indah. Nah ini. Synergize secondary concept tuh. Pokoknya gila. Dummy semua. Ini dummy-nya masih Inggris ya. Nanti kalau udah top, tek ganti yang pakai bahasa Indonesia juga ada. Canggih, Bok? Woi, angkat suaranya tadi. Sedang mendengarkan, oh. Oke, gitu. Oke. Jadi ini udah selesai semua, tinggal udah up install udah. Ini udah. Oke. Tinggal langsung jalan. Cereng. Wih, canggih ya. Canggih Apora geng, masa nggak ada ininya nih? Tidak ada. Tidak ada ininya. Mantap. Wis utak-atik sing gue loh. Mantap. Nah, nanti kalau emang sudah di otak-atik, disimpan aja. Tapi tetap harus download ulang ya, di clone ulang ya. Ntar tinggal, Oke, siap. Nanti tinggal di-push saja. Iya, tinggal di-push saja atau digantinya tinggal di copy ke yang baru, ntar di-push gitu. Oke, siap. Jadi push-nya itu ke GitHub-nya Esa, terus nanti dari GitHub-nya Esa di-compare ke GitHub-nya Oh ya. Iya, jadi pertama itu harus pokoknya dari kan ngeklon. Ngeklon kan berarti turun ke lokal, ke komputer kalian. Nah, kalian kan rubah-rubah. Kalian commit. Nah, commit itu cuma commit ke lokal kalian. Kalian harus push dulu. Pada saat kalian push, itu berarti kalian melakukan commit ke server kalian, ke GitHub. Nah, setelah GitHub selesai, baru GitHub antar GitHub sama GitHub. Jadi GitHub-nya Esa ke GitHub-nya aku. Nah, karena kalian tidak punya akses, kalian harus pull request gitu. Nanti GitHub-nya yang compare sendiri ya? Iya, nanti GitHub yang akan melakukan compare, nanti aku yang terima atau nggak terima gitu. Oke, lanjut. Oke. Login. Ini semua udah selesai loh, udah jalan loh. Jadi kalian pakai aja. Login, register dulu. Submit. Error. Ini agak lambat karena emang database lu tuh lambat banget kok. Masa sih oh? Iya, ping aja sampai 600 lebih loh. Oh dari Singapura oh? Oh iya mungkin. Anu Jakarta sih oh? Oh, oke. Tuh semua ini udah jalan semua kok. Password apa segala macam, ganti password sampai password verifikasi semuanya udah lengkap. Terus jalan pokoknya. Nah, kalau sudah masuk sini berarti sudah berhasil. Oke. Contoh kita mau bikin produk ya. Pertama kan, nah ini udah masuk ke pelajaran nih, masuk ke pelajaran. Pertama kan kita harus bikin produk. Bikin produk kan artinya harus bikin menunya dulu di sini. Oke. Pertama yang harus dibikin adalah controller. Ini controller. Apakah bikin file, klik kanan, bikin create new file? Oh tidak, sudah tidak zaman begitu. Maaf. Orang zaman. Itu zamannya Hugo. Zamannya Hugo gigit besi. Ya begitu. Caranya bikin controller adalah PHP Artisan Make Controller. Misalkan contoh produk controller.
langsung dibikinin. Oh, jadi ceritanya ki wizard tapi ora GUI ya. Yoi. Oke, jadi ya product controller. Sementara kita biarkan dulu. Nah, terus setelah bikin product controller, kita harus bikin database-nya dulu. Makanya kenapa aku bilang kalian bikin database-nya dulu. Tapi untuk sementara pull request kalian nggak terima semua karena masih tak berubah-ubah sih kemarin. Nah, sekarang mungkin bisa diterima lah. Oke, sekarang kita bikin database ya. Bikin database. Nih, database-nya di sini. Apakah kita klik kanan file new? Alah, orang zaman kok. Malu saya. Make migration. Contoh. Create product. Salah. Create product tables. Product tular ya. Tables. Ya kan bikin. Oh, Alah. oh ini aku nggak manual lah. Mulane. Ngomongi sih. Sudah tidak zaman hari-hari zaman komputer wis canggih, masa masih bikin file satu-satu. Nah, sebenarnya ada caranya lagi, dia bisa ngisi datanya juga, bisa ngisi kolomnya apa segala macam, tapi harus salah, harus penting. Nah, di sini baru kalian bikin kolom-kolomnya. Misalkan tabel. Kolomnya apa misalkan? Kolom apa sih? Aku udah kelalen loh bikin kolom gitu. Itu bikin itu dulu kelompoknya. Grup, Nah, ini merek. orang bapak ini kan contoh dok, string, misalkan nama. Misalkan harus di foreign key, primary key, tuh primary. Bisa. Misalkan harus di apalagi index, bisa di index. Anggar 255 bro ya. Orosah itu string dia langsung 255 nih kalau salah. Kalau iya? string ini ya. Nah kalau salah dia langsung bikin jadi 255 kalau string. Atau mau bikin auto increment bisa. Bikin apalagi null biar allow null nih null. Oh. Terus berarti ini kayak Visual Studio ya. Iya. Ya. Bisa apa? Tapi aku nganggo PHP Storm gitu ya. Apa ini bisa? Semua bisa. Pakai apapun bisa. Pakai Visual Studio kok. Pokoknya nggak ada bedanya. Hah? Muncul tipe. Muncul begini harus install plugin-nya. PHP Storm juga nggak bisa langsung keluar muncul begini, harus install plugin-nya. Aku juga install plugin. Kalian install plugin-nya aja, plugin di Visual Studio Code kan ada. Jenengnya apa? Cari aja Laravel gitu, pasti ada lah, banyak. Ini juga pakai plugin. Tuh. Oh, jeneng pluginnya Laravel ya, ya? Iya nih, pluginnya Laravel. Walah, ya. PHP Storm Laravel ke? PHP Storm juga sama, harus pakai plugin. Semua pakai plugin gitu. Sudah selesai. Nah, tabel sudah jadi ya. Contoh kan ini. Pakai bahasa Inggris lah biar keren. Nah, kalau sudah selesai. Kode dulu yang auto increment. Hah? Kode auto increment. Ini ID. ID itu sudah auto increment tuh. Create new auto incrementing big integer column on the table. Tuh. Udah kok. Tenang kok. Nah, sekarang ini kan cuma di komputer ya. Di database masih belum ada tuh, masih kosong. Nggak ada. Gimana caranya?
PHP Artisan. Orang zaman kok ngetik-ngetik. Migrate. Oke. Berarti ini siap di semua database apapun ya, Om? Apapun. Nih, dia akan melakukan migration. Maka di sini akan muncul. Tuh. Jadi kok. Gitu maksudnya. Oke? Oke anak-anak? Lanjut ya. Sekarang lanjut. Nah, sekarang kan sudah bikin database. Udah bikin controller. Selanjutnya bikin apa? Harus bikin model. Jadi dari database untuk ditranslate ke coding itu harus pakai model. Gimana cara bikinnya? Bikin klik kanan file. Oh, tidak zaman, maaf. PHP Artisan. Itu web service bukan sih, Om? Bukan. Ini tuh cuma apa ya? Mentranslate dari database menjadi PHP gitu, Bang. Mau di situ. Oke, lanjut ya. Make model. Ini juga sebenarnya ada itunya. Aku orang hafal kok gitu. Jajal buka. Aku sering nyontek loh. Laravel model. Model. Make model. Oh, ini bisa kebalikan nih. Bisa bikin model dulu, terus bikin migration-nya juga bisa. Tapi orang salah, pakai caraku aja. Bikin tabel dulu, baru bikin model. Oke, lanjut ya. PHP Artisan make model. Nama modelnya adalah product. Lihat aja kalau perlu pakai S apa nggak pakai S, lihat contohnya. Kalau yang lain nggak pakai S, berarti nggak pakai S. Oke, model sudah dibikin. Oke, model. Kenapa kosong? Kosong, belum ada apa-apa. Bisa nyontoh di sini. Ini yang penting aja ya, tak ajarin yang penting. Ini pertama yang penting ini. Fillable ini untuk kolom-kolom yang bisa diisi. Jadi kolom-kolom yang bisa diisi, misalnya ada kolom misalnya di produk ini ada kolom yang penting hanya untuk ini kayak update atau create add. Ini kan nggak perlu diisi sebenarnya. Nggak perlu diisi dari coding atau dari luar. Jadi nggak usah. Jadi cuma yang bisa diisi aja, yaitu name. Terus yang kedua adalah yang penting adalah hidden. Hidden ini berarti tidak akan pernah keluar dari coding. Tidak akan keluar sampai muncul di web awalnya ini di sini. Datanya tidak akan pernah sampai sini. Cuma sampai coding toh. Jadi contoh untuk created and created by, ya kan? Created add sama created add sama updated add. Oke, next. Kas nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu semua. Udah. Oke,
nanti next-nya adalah belajar bikin itu relationship. Nah ini kok dulu kan kalau bikin relationship harusnya dari ini kan apa? Dari query talk lah intinya lah. Nah kalau di Laravel itu enggak. Jadi relationship ini contohnya ya. User itu punya setting. Jadi aku bikin gini, user itu punya setting. Oh jangan ke setting dulu, ke profile aja lah ya apa. User punya profile. Jadi kan itunya relationship-nya kan one to one. Ya, Pak. Kok? Iya, iya. Relationship-nya kan 1:1. Jadi satu user punya satu profile. Satu profile dimiliki oleh satu user. Ya kan? Foreign maksudnya ya? Hah? Foreign. Ya. Foreign-nya. Ya, profile kan foreign key-nya kan user ID kan? Ya, Pak. Iya. Karena Ya. kan user 1 misalkan select bintang from users where ID sama dengan 1. Kan ini misalkan. Nah, ini punya profile select bintang from profile where user ID sama dengan 1. Nah, Iya, tahu. Selak-selak ini. oke, ngerti ya? Berarti satu user cuma punya satu profile. Hubungannya itu one to one. Kan ada one to one, one to many, many to many. Ngerti kan, Go? Ya. Itu. Ini yang ini contohnya hubungannya one to one. One to one, berarti satu user punya satu profile. Nah, kalau Hugo dulu pakainya di query ya, Bok. Kalau di Laravel tidak kok. Kalau di Laravel cukup begini saja. Jadi contohnya adalah begini. Public function profile, maka dia akan langsung return as this has one. Has one ini berarti one to one. Kalau has many, maka dia itu one to many. Oke, tapi ini udahlah gampang. Ini urusan nanti aja. Mau pada mumet. Berarti kalau misalkan kayak data transaksional, misal ada tabel penjualan sama tabel penjualan produk, berarti nanti di penjualan itu has many ya ke produk kayak gitu. Iya, gitu. Jadi nggak pakai Wisora zaman maning query-queryan. Oke, semua itu relationship-nya langsung disiapin di modelnya. Nah, ntar kita tinggal jalanin aja. Jadi orang mumet loh. Kalau dulu kan mesti harus kalau produk itu harus punya unit. Terus relationship-nya harus one to many. Berarti datanya akan bisa jadi banyak gitu apa segala macam. Nah, udah nggak usah mikirin itu lagi semuanya. Semuanya udah disiapin di sini. Terus tidak mungkin ngambil data yang salah gitu. Datanya pasti benar. Gitu. Oke, lanjut. Oke. Jadi ini nggak usah, cukup ini aja. Untuk sementara ini aja dulu. Jadi fillable sama hidden. Apa yang bisa ditampilkan, apa yang bisa diisi, sama apa yang bisa umpetin. Ya gitu. Oke. Nanti kalau punya unit, maka dia kalau punya unit kan berarti one to many. Berarti public function, misalkan unit namanya. Maka dia akan as this, as many units gitu. Nanti orang kok, oke? Ngerti apa orang kok? Hilang ya? Ana gambaran loh. Nah ya, oke ya. Sekarang tapi nyokol ngulangin mana kayak gitu udah bisa loh. Ya kan direkam ini. Oh direkam? Iya kan, direkam apa sih? Orang bisa kok. Ini recording ya. Wis suara pause ya aku lanjut terus kok. Bisa?
Oh iya iya. Ya wis ya wis ya wis. Oke oh. Oke, nah setelah itu kita bikin model udah, itu udah. Nah, sekarang kita bikin ininya. Bikin menunya di sini biar ada, biar muncul. Biar bikin muncul itu ada menunya tuh di sini. Oke. Sidebar ext. Oke, kenapa kosong? Karena belum saya bikin. Jadi contohnya cukup ngambil yang dashboard. Contohnya bikin ini aja. Ini kan dashboard, ya, dashboard. Cukup masukkan ini, jebret, wis. Ini namanya di sini, misalkan produk. Tinggal di refresh. Cowewew, kan langsung keluar. Gitu, gampang. Pokoknya tinggal kalau mau bikin menunya biar muncul, tinggal taruh di sidebar ext ya. Sidebar ext. Nah, ini. Oh. Enggak jadi satu ya? Oh. Enggak, terpisah. Yang itu Ya, yang ya. sidebar ini udah ibaratnya sek mati lah, orang bakal diganti maning lah gitu. Oke. Ya. Kecuali ya, sing bisa rubah cuma aku dong. Kecuali kalian udah pinter banget baru bisa. Nah, sip. Ini kan untuk sementara kan awalnya beginilah. Nggak kasih contoh ya boleh lah. Ini tuh begini, terus ini tuh begini, kosong. Nah, oke. Contohnya adalah ini begini. Oke. Ini paling benar ini. Jadi pertama kalau kalian mau masukin copy ini, copy paste atau kalian ketik ntar tinggal tambahin aja. Di quotes bisa Mbak? Jos misalnya. Nah, tinggal klik kanan refresh. Di quotes apa maksudnya? Dipetik nah di VB apa ya dipetik kayak gue nang-nangannya apa ya? Pentung karo anu ya. Kurang ngerti. Ya pokoknya Pentung. begitulah. Ya, nih kan muncul semua tuh. Cret. Nah, gitu. Kalau kalian mau buang, tinggal hapus. Red, jos, save. Oke. Nah, tapi ini belum bisa diklik nih. Klik. Orang bisa kan. Orang apa-apa. Gimana caranya biar bisa diklik? Ini tutup dulu semua, pusing. Tuh, diklik orang mari ganti. Nah, setelah bikin ini, kalian bikin layoutnya dulu. Bikin layoutnya itu di sini. Oh, ini belum ada ya, jadi dibikin dulu aja folder produk. Selalu mulai dari indeks dan namanya harus pakai blade. Oke. Nah, terus kan kosong. Ini kan kosong. Kalau ke sini pasti akan jadinya kosong, blank. Gimana caranya biar isi? Gampang. Tinggal di extend ke backend. Sudah. Maka dia akan bikin begini. Jadi ini tuh template awal ini selalu
cukup pakai ini toh. Nah, kalian tidak usah bingung belakangnya bagaimana. Pokoknya cukup pakai ini, dia akan langsung bikin begini. Nekora dia akan kosong. Gitu. Setelah bikin itu, kita buka sidebar. Oke. Kembali ke sidebar. Ini kan href-nya masih kosong nih, URL-nya. Nah, sekarang kita isi URL-nya dulu. Bagaimana cara isi URL? Kita kembali ke controller. Oke, cara isi controller gampang. Nyontek aja. Wah, ada apa? Ya, nyontek. Tahun ada sinyal. Oke, intinya pokoknya yang paling penting ini pertama. Nah, ini. Salah. Ini doang. Oke, ini pertama. Kalau bikin controller kosong seperti ini, ditambah index. Oke. Nah, indeks ini dia akan point ke si ini, si view. Karena dia return view. Dia akan kembali ke produk. Kalau ini kan dia akan ke role index. Kalau mau ke produk berarti tinggal ganti. Produk. Nah, udah selesai. Ini tuh bikin ini pertama. Nah, terus habis itu buka apa? Web. Ini tuh nih di sini route web. Nah, ini bikin rutenya. Nah, bikin rutenya kan kelihatannya, waduh, mumet nih banget ya rutenya. Nggak usah mumet. Lihat aja di sini. Ini kan dashboard, berarti dia masuk dashboard. Nah, terus kalau mau masuk lagi admin, nah, dia masuk lagi sini admin. Lihat, ini kan grup. Grup pertama kan garis miring, terus masuk dashboard, terus masuk admin. Terus ini kalau ini masuk dev, masuk yang ini dev. Nah, ini di dashboard, berarti di atas saja, taruh di dashboard. Contohnya adalah di sini. Ya. Oke, taruh misalkan. Naik mumet ke priwe caranya, contek aja. Copy, jos. Tinggal diganti produk. Ini tuh URL-nya berarti ntar jadi dashboard produk. Nah, terus ini diganti ke controllernya, ganti ke produk. Nah, ini kayaknya harus ditambahin. Sorry, mau tanya, Ya. Ini berarti kayak kalau kita bikin di MDI itu, kalau di VB itu MDI, kita ngeklik tombol anunya itu buka apa itu ya? Iya, ini tuh URL-nya ceritanya. Jadi kan akses kemananya kan lewat URL, selalu lewat URL, lewat ini, ya kan. Nah, rutenya itu dibikinnya dari sini. Nah, ini semua ntar pakai apa permission lah segala macam nih. Ini contoh nih permission. Ini cuma permission yang boleh bisa itu cuma yang punya role-nya dev. Ini yang role-nya admin sama dev. Gitu. Semua itu diaturnya di sini ntar. Gitu, oke? Nah, oke, kembali lagi ke sini produk. Berarti kan bikin ini produk. Terus ini produk controller karena kita kan kontrolnya pakai produk controller, nggak pakai dashboard. Nah, terus ini itu function yang dipanggil. Kalau tadi kan di sini index. Jadi ini ganti index. Jadi next misalnya mau ganti ini namanya index 2, boleh. Ini tinggal ini index 2. Nah, berarti kan ntar dari sini kalau slash
produk. Kalau begini produk, berarti kan dia akan masuk ke sini. Dia akan langsung masuk sini. Dia akan masuk ke controllernya, terus dia akan cari indeks 2. Indeks 2. Nah, gitu. Oke, kita ganti indeks 1 aja. Nah, ini nama ini penting. Namanya tidak boleh sama, jadi harus disiapin ya, ganti aja namanya. Misalkan DB product. Oke. Lanjut. Nah, sekarang ini kan udah jadi. Nah, kita cek. DB product. Berhasil. Orang keton kan? Nah, mari kita ketonkan. Kita ketonkan adalah begini. Nah, semua coding kalian ditaruhnya di sini. Konten. Refresh. Muncul kan? Gitu. Ini kalau tidak pakai ini, dia akan kosong. Nah, kan perbetul apa-apa? Itu. Jadi nanti Sorry, kalau apa? Anu, nek winginane kan nganggo template temp forest, dhewek Ya. karena kayak semacam kayaknya ya, garing nyontos ka ngendi, nang kene ana ora sih ya? Nyontos kang di maksudnya apa? Template loh. Kayak grid, ya suka ngendi terus Oh iya, itu nanti, tenang. Ini kan contoh di oke. sini. Ini kan bikin halaman dulu, bikin halaman. Ntar bikin isinya ntar urusan nanti. Maksudnya bikin ini mau kayak bikin contoh yang udah terbikin. Nih. Nah, kayak contoh bikin ini kan tabelnya terus buttonnya itu sama. Ya, Ya itu nanti sabar satu-satu Bapak. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke produk dulu ya. Tadi kan masih dari sini. Produk. Belum bisa dari sini. Dari pencetnya ini kan belum bisa. Wah, masih goblok nih, masih tolol. Gimana caranya? Gampang. Kita kembali ke itu gimana? Oh iya, sidebar. Nah, ini tinggal diisi aja nih haretnya. Terus pakai nama yang oke, mari kita coba. Maka kalau pencet ini, jebret. Nah, kan masuk sini. Gitu. Oke, mengerti anak-anak? Halo, ngerti apa orang? nyimak di situ. Ya, oke, cukup ya. Ini tuh cara bikin page dulu. Intinya ini bikin page adalah seperti ini, ya, urutannya. Oke, nanti setelah bikin page, nah ini kan page sudah jadi. Nanti kalau kalian misalkan mau bikin apa yang tadi kayak contoh mau bikin button atau bikin apa kan tinggal download ini aja, ambil dari yang di itu. Oh, kalian belum terkasih ya? Ntar kasih deh. Ini tinggal nyontek dari sini. Nah, Sorry itu bisa dimasukin GitHub sekalian nggak? Jadi nanti nyonteknya. orang bisa. Ini soalnya bayar, tidak boleh. Tapi nggak apa-apa, ntar terkirim. Oke? Oh, tapi nggak bisa di-post di GitHub ya? Nggak boleh. Nanti malah disu, dibalikin.
Oke, jadi contoh ini ya, misalkan mau ambil apa nih contoh button aja, mana sih button? Contoh mau ambil button. Apa sih ini tulisannya login? Biasa ya, kamu di Indonesia. Oh, kira Ini contoh. Tinggal copy, tinggal taruh di index. Nah, taruh di sini. Nah, kan langsung keluar. Gitu. Oke. Untuk kali ini cukup sampai di sini aja. Nanti dilanjut lagi, oke? Oke, apa ora, woi? Nggak ada ini langkah suara. Kadang misalkan aku harap misalkan mau ke kiri apa ke kananin kayak gitu gimana, Oh? Iya, Kayak misalkan semua ada ininya, ada caranya. Tenang aja. Sebenarnya semua hitungannya tuh begini. Gampangnya ya. Semua itu pasti row. Jadi hitungannya kayak row. Ingat row? Row itu kayak kolom. ya. Row kan itu. Row kan baris. Ya kan? Nah, terus setiap baris itu pasti punya kolom. Nah, kolomnya itu cuma ada 12. Jadi kalau misalkan lengkap ya, itu kolom 12. Nah, ini berarti 12 kolom jadi satu. Sebaris. Ya, ini kan jadi sebaris ya, contoh. Nah, dia akan jadi sebaris. Ini sebenarnya ada barisnya ini. Cuma nggak kelihatan. Nah, tapi kalau misalkan mau bikin, misalnya dibagi 2. Jadi caranya itu ngitungnya dari kolom. Iya, ngitungnya dari kolom. Nah, kalau 6 berarti kan harus bikin 6 lagi. Nah, 6 sisanya begitu. Maka dia akan terbagi jadi 2. Jadi ngitungnya per kolom. Tuh, dia akan begini. Ntar kalau misalkan mau ditengahin, tinggal tengahin apa segala. Pokoknya hitungannya di tengah-tengah ini ada kolomnya lah. Nah, misalkan ini mau ditambahin kolomnya, misalkan sini 3. Terus sini 3. Pokoknya intinya satu row totalnya harus 12. Tuh. Ini salah satu contoh tok lah ya. Next mau lihat contohnya sebenarnya paling gampang lihat di ini ntar di source-nya ini. Ini ada contohnya di sini semua ada. Ntar aja. Oke. Oke, cukup sampai di sini aja dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita kapan evaluasi kayak gini lagi, Oh? Ini dicoba dulu sampai bisa. Next udah bisa, nanti selanjutnya adalah tetap ajari bikin ini ya. Bikin yang seperti ini ya. Nah, ini. Ini tuh sebenarnya ada kolom. Ini kan table, ini table ibaratnya listnya, list data. Ntar di bawah sini ntar ada table itu, table yang untuk root-nya. Jadi ntar pada saat pencet ini, jebret, ini table akan hilang, ntar table yang kedua akan muncul. Ntar dia akan root-nya selesai, misalnya save, maka root-nya akan hilang, maka table ini akan muncul lagi. Gitu. Itu, tapi ini belum jadi ntar bikin lah. Oke, ini untuk bikin CRUD-nya. Jadi ntar bikin CRUD ada lagi satu lagi, tapi pokoknya gampang lah.
Intinya bikin itunya dulu. Jadi kan kalau dari sini minimal kalian udah bisa bikin page-nya dulu. Nah, terus page-nya udah jadi, selesai kan? Apalagi ya. Nah, ini yang mesti kalian tahu kan itu. Nah, udah. Nah, khusus untuk ESA, khusus untuk ESA kan gampang. Ini di sini. Karena ESA cuma satu halaman, ada di Ya. welcome. Oke. Ya, ini tinggal di, ya terserah lah, tinggal ganti-ganti lah. Nah, tulisannya kan tinggal di kelihatan gitu, tinggal di apa segala. Next mau dihilangin ya tinggal di komen aja. Contoh misalnya mau di komen. Nah, kayak gini kan di komen satu kan terus hilang. Oke, siap. Ya, beres. Gitu, oke. Sebenarnya ada lagi, selanjutnya adalah bikin ini, bikin bahasa, tapi bahasa mah gampang. Jadi udah tak siapin 2 bahasa, Inggris sama Indonesia. Gitu. Jadi nanti ini tuh udah jalan semua itu. Kalau mau pakai bahasa intinya bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nanti dia. Itu di welcome page-nya juga udah ada, landing page-nya. Oh, di landing page-nya kayaknya belum loh. Landing page belum. Kalau kemarin aku cari-cari itu harus pakai polyglot atau nggak usah? Nggak usah. Kayak ada JavaScript polyglot gitu atau translate dari web langsung gitu. Nggak usah. Ntar tak bikinin, tenang aja. Untuk saat ini siapin aja kalau punya dua bahasa Inggris bahasa Indonesia yang siapin aja. Lihat ini kan udah langsung berubah jadi bahasa Indonesia tuh. Pengguna tadinya user jadi pengguna. Ini semua terganti semua tuh. Contoh-contoh. Nama, tampilan, deskripsi ini udah jalan semua kok. Lihatin kok. Aduh, apa itu? Ya, oke. Next. Oke. Next tinggal ntar siapin yang ini cara bikin ini struknya. Tapi itu ntar lah. Ini bisa begini. Wih, canggih ya. Aku seneng loh ini loh. Just. Oh, ini. Kan biasanya orang tua kok. Aduh, ini tulisannya cilik banget udah keton ya. Oh, pencet ini Pak. Nah, jadi besar Pak. Oh iya betul betul. Ya Mantap, oh. Ini beli banget loh. Tulisannya Iya, iya. segede ini masih orang keton loh, cilik banget ya. Oh iya Pak, begini Pak. Nah, Kalau butuh apa JavaScript bisa cilik yang banget kayak kemarin itu orang keton ya, cilik banget. gimana? Kenapa? Kalau butuh JavaScript yang kayak kemarin kan banyak banget tuh JavaScript-nya yang pas pertama tuh, yang bootstrap pertama. Nah, kalau butuh JavaScript untuk sementara masih tahan dulu, jangan dulu. Soalnya masih terubah-ubah. Karena JavaScript-nya di sini tuh tidak asal copy. Ini harus di-compile, harus di macam-macam. Nih, sebenarnya semua ini pelajaran tambahan aja, tapi nggak usah tahu lah. Ini pelajaran tambahan. Jadi semua itu sampai CSS-nya aja, ini semua di-compile ulang. Jadi kalau misalkan orang goblok asal nyontoh gitu ya, ngambil ke GitHub kita itu, orang bakal bisa. Dia itu harus tahu dulu, harus tahu dan harus mengerti. Karena dia ada compilation-nya. Ya. Filenya itu semua terpisah-pisah. Nah, tuh. Terpisah-pisah semuanya. Nah, ini tuh semua di-compile di sini. Nah, dia di-compile di sini. Nah, ini baru CSS. Masih JavaScript ya. Yang ini contohnya JavaScript. JavaScript pun di-compile ulang. Nah, ini tuh compilan untuk JavaScript yang ininya. Ini tuh bikin adminnya. Ini bikin admin modul. Ini. Semua admin modul. Jadi biar bisa diklik, biar bisa ini segala macam. Ini tuh di sini. Nih, di sini, terus di sini.
panjang dan mumet lah. Pokoknya kalau orang ngerti, asal copy jamin error. Cuma orang yang ngerti tok yang bisa. Jadi susah, agak susah untuk dicontek. Nah, ini, oh ya ini ntar bikinnya di sini nih. Apa? Bikin table ini. Ini semua di sini. Code-nya juga cuma modelnya lain. JavaScript-nya modelnya lain lagi. Jadi ini ibaratnya kalau kalian ngerti ini, wah, ibaratnya wis lah paling top lah sedunia. Jamin. Berarti kalian nggak cuma tahu back end, tahu front end, tahu compilation, pokoknya wah lengkap semuanya, langsung ngerti semuanya. Full stack. Ya, itu. Ini semua di sini. Nah, kayak contohnya. Ini tuh kalau ini kan apa? Ini kan source code-nya. Kalau orang nyontek hasilnya ini nih, nyontek hasil compilation-nya tuh semua orang bakal bisa dicontek. Tuh kan, loadingnya aja lama banget. Wis, mumet tepol. Harus dicontek juga silakan sono nyontek. Aku sih mumet terus terang jajaran nyontek ini. Nggak bisa, ini udah bisa dicontek, anggar, tapi harus orangnya harus benar-benar ngerti banget. Kalau nggak ngerti mah orang bakalan bisa dicontek. Ribet lah pokoknya. Panjangnya pol-polan. Pol-polan. Wes mumet boy. Gitu. Oke, jadi untuk sementara JavaScript masih tertahan dulu karena masih berubah-ubah. Soalnya kalian nggak usah peduli lagi JavaScript, nggak peduli lagi ini. Pokoknya intinya cuma diketok. Bikin kotak, oh ya bikin kotak tinggal ambil dari contohnya. Ambil data, ntar cuma tinggal intinya tinggal nyontek-nyontek tok. Misalnya ngambil data dari database, itu tinggal ngambil dari sini contekan. Ini ngambil data. Ini ngambil data, dia nggak akan ngebaca, dia akan ngambil datanya. Wih, beres. Itu dok. Oke, ada lagi pertanyaan? Halo? Ini yang rekam mau kan ya? Aku yang rekam apa ya? Iya, kayak nih loh. Udah ya, Nanti minta ya. Oh, ini berarti yang di apa namanya? Yang di dalam ini beda sama Bootstrap awal ya. Kalau yang Bootstrap awal kan setiap kita ngeklik menu yang di kiri itu home page-nya itu per page-nya itu per HTML itu harus diupdate untuk start menu sama menunya gitu. Kalau ini nggak usah ya berarti ya. Ya intinya yang pertama itu udah beda sama yang sekarang. Jadi pokoknya harus quote ulang. Tapi biar ini kalau kalian udah rubah-rubah sesuatu di situ ya tinggal jangan di delete dulu, di copy aja. Ntar kalau udah tinggal di delete, gitu aja. Oke. Gitu. Wis, ada lagi pertanyaan, kok? Bentar. Ada lagi nggak pertanyaan apa? Sambil sambil jalan aku. Ya, intinya jadi begitu ya. Nah, terus untuk selanjutnya ini aja, Bo. Menurutku biar cepat ntar database tetap bikin dulu dari awal. Jadi ikutin modelnya aku dulu. Nanti kalau memang kurang atau apa atau tidak sesuai sama programnya kok baru tetap bikin gimana? Karena kayak contoh begini ya. User sama role. Ya, user sama role. Ini dia akan bikin table intermediate, table tengahnya, table bridgingnya lah ibaratnya. Dia akan bikin table. Biar selangkah cepat ya. Iya, ini tuh yang bikin bukan aku, yang bikin itu dari si Rafaelnya gitu. Jadi aku harus ngikutin penamaan tablenya itu sesuai dengan yang biar normal lah, biar gampang lah, biar semuanya otomatis gitu loh. Jadi ikutin caraku dulu. Nanti kalau emang kurang atau apa, gimana caranya biar bisa nambah lah, gitu aja.
Oke. Ya, oke. Nah, oke. Berarti selanjutnya setelah ini aku akan siapin semua migration-nya. Jadi table-tablenya akan tersiapin semua untuk bikin table produk, table unit, table apa segala macam tersiapin. Kalian yang bikin page-nya, oke? Minimal sampai page kosong tadi, sampai page kosong ini. Sampai page kosong sama bikin menunya ini segala macam. Jadi pada saat diklik udah bisa langsung ke sini gitu loh. Oke? Itu aja dulu. Ya. Ya, Bok? Iya. Oke. Nah, itu aja. Untuk ESA berarti ya bikin yang welcome-nya, tapi berarti dua bahasa ya. Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Gitu. Oke, siap. Nah, sebenarnya sih gini. Kenapa terpaksa kalian pakai bahasa Inggris juga? Karena mumet kok. Karena gini, banyak ya terlihat kalau orang pakai Laravel terus pakai bahasa Indonesia terus ntar namanya jadi gini. Saya contoh ya. Table ini. Misalnya table barang. Masa ntar namanya masih gini. Create table-nya namanya barang table. Aneh, Bro. Paham, paham. Itu sih nggak gitu ada loh. masalah kok. Nah, jadi terpaksa Clear. kalian harus ngikutin aku dulu biar aku bisa gampang bikin tabelnya. Karena ini krusial kalau sampai tabelnya salah, nanti bikin relationship-nya si Laravelnya bikin relationship-nya malah rusak gitu loh. Aku malas benerinnya gitu. Jadi Paham. Oke, selanjutnya berarti untuk migration ini tak bikinin. Tabelnya semua tak bikinin. Kalian bikin model controller mana tuh controller? Model controller terus bikin view-nya. Kalau bisa kalian bikin language-nya juga. Language-nya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Bikin language-nya. Sebenarnya gampang sih. Language-nya tinggal bikin aja. Kalau bahasa Indonesia berarti di sini. Begini. Kalau bahasa Inggris berarti begini. Sama persis. Gitu. Pengaplikasiannya begini caranya. Oh, udah terganti. Oh, terganti. Pengaplikasiannya gampang, tinggal gini sebenarnya. Contoh ya. Underscore, kurung buka, kurung tutup. Nah, udah. Begini terus dia akan langsung ke, misalkan ini. Ini kan filenya roll. Terus misalkan ini table title. Kalau misalkan table ya, contoh table maka roll.table dot call dot name. Ya, ini tok. Ya, langsung muncul kan. Tergantung bahasanya apa yang lagi aktif. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh, ada waktu ngobrol bareng aku sama Esa, 15-30 menit. Untuk apa? Masalah ke depannya. Administrasi. Oh iya, itu habis ini aja ntar. Ya. Oke. Ya wis ya, ini cukup ya, berarti sampai sini aja dulu. Nanti tak kirim lah ini recordingnya. Aku orang ngerti tapi gimana caranya. Coba matiin dulu recording. Stop recording.